menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Barusan saja heboh, yaitu aliran dana AJT mengalir ke sejumlah organisasi termasuk koperasi syariah dan bahkan untuk pembangunan pesantren. Tetapi ini ada berita lagi, yaitu usut proyek tower PLN 2,2 triliun Kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Ini proyek PLN tahun berapa ya kira-kira ya? Ini dari Alextam 878 Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN tahun 2016 yang lalu. Diduga PLN mengakomodir permintaan Aspatindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka, perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Ini bahkan Kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Heran saya, lebih cepetan Kejagung loh dalam merespon seperti ini. Bukannya KPK ya? Padahal KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kok kayaknya melempem ya. Malah Kejagung yang sekarang unjuk gigi ya. Setelah saya lihat beritanya, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedena mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint seperti ini tanggal 14 Juli 2022 yang menandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.000 set tower dengan anggaran sebesar 2,2 triliun lah, ungkap Sumedana dalam keterangan pers pada Senin 25 Juli. Sumedana mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ini kayaknya pemerintahan bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih lah. Yang kemarin berita-berita yang kemarin sangat mengejutkan ya, seperti AJT. Aliran dananya ternyata di sana di sini. Beritanya sangat heboh sekali. Tetapi kali ini juga Kejagung tengah menyelidiki yaitu kasus dugaan korupsi. Ini sangat keren sekali ya Kejagung. Dan ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, ucap Sumedana. Perbuatan ini termasuk delik korupsi. Kasus ini ditinggalkan ke penyidik lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. Kemudian PLN menggunakan daftar penyedia terseleksi DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Padahal seharusnya penggunaan DPT tahun 2016. Kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspatindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka, perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua Aspatindo. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Bongkar terus Pak Jablin. Mudah-mudahan wow mantap. Ini masa Dirut adalah SB tetap ingin punya pegangan politik kekuasaan negeri demi bisnis keluarga tetap merajalela. Nah ini serem, yang diperiksa Kejagung lagi, yang periksa Kejagung lagi. Pak JK piye? Buka-buka pantesan, setuju. Ya kemungkinan sebelum tahun 2024 pemerintah bersih-bersih ya. Ya supaya aliran-aliran yang dirasa janggal bisa diungkap lah, sehingga pada tahun 2024 kemungkinan kalau aliran-aliran tersebut di stop, kemungkinan perhelatan pemilu pada tahun 2024 pasti akan aman lah. Ya semoga saja lah. Apapun itu, semoga saja pemilu di 2024 berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kejaksaan Agung Kejagung memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara PLN pada tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan Sprindik nomor print 39-F-2 FD2 07 2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.000 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun,
ungkap Sumedana dalam keterangan pers pada Senin 25 Juli 2022. Sumedana mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia Aspapindo serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, ucap Sumedana. Perbuatan ini termasuk delik korupsi. Kasus ini ditingkatkan ke penyelidikan lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum. Di antaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. Kemudian PLN menggunakan daftar penyedia terseleksi DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower, padahal seharusnya penggunaan DPT tahun 2016. Nyataannya, DPT 2016 tidak pernah dibuat. Diketahui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan. Sumedana mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia Aspapindo serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, ucap Sumedana. Perbuatan ini termasuk delik korupsi. Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, di antaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. Kemudian PLN menggunakan daftar penyedia terseleksi DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Padahal seharusnya penggunaan DPT tahun 2016. Kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspapindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka, perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Direktur Operasional PT Bukaka menerangkan sebagai Ketua Aspapindo, Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang bergabung dalam Aspapindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 hingga Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 20%, 30%. Kurun November 2017 sampai Mei 2018, penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kondisi ini memaksa PLN melakukan addendum kontrak pada Mei 2018 yang isinya perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun. Belakangan PLN kembali melakukan addendum kedua untuk penambahan volume pekerja dari semula 9.000 tower menjadi lebih 10.000 set tower. Juga perpanjangan waktu pekerjaan sampai Maret 2019 lantaran proyek belum rampung. Kejagung menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak dan addendum antara PLN dengan kontraktor. Untuk mengumpulkan bukti, penyidik Gedung Bundar telah menggeledah 3 tempat, yakni kantor Bukaka, rumah serta apartemen milik seorang berinisial SH. Dalam penggeledahan ini, penyidik memperoleh dokumen dan barang elektronik yang ada hubungannya dengan perkara. Selanjutnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 saksi pada pekan ini, yaitu hari Senin tanggal 25 Juli. Penyidik memeriksa 3 orang, yakni MD selaku General Manager Pusmankom PLN Kantor Pusat tahun 2017 hingga 2022, C selaku Kepala Divisi SCM PLN Kantor Pusat tahun 2016, kemudian NI selaku Kepala Divisi SCM PLN Kantor Pusat tahun 2021. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan, tutup Sumedana.